Hai Fashionpreneur, hola. Saya Melinda Bebiana, founder dan CEO dari TBF Consultant Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Ada Mbak Sinta Bubu. Hai Mbak, thank you banget loh. Thank you for having me. Oke, jadi hari ini kita ngobrol seru-seruan sama Mbak Sinta Bubu. Oke. Jadi kalau mau dibaca semuanya nih teman-teman ya, para fashionpreneur banyak banget title-nya sampai kayaknya semendingan Mbak Sinta aja yang jelasin, karena kalau saya tadi dititip pesan hanya CEO dari bubu.com, karena ini adalah salah satu pegiat tech di Indonesia yang luar biasa inspiring. Jadi mungkin Mbak boleh cerita sedikit gimana nih? Aduh, jadi Mbak Sinta ini harusnya banyak banget terlibat di industri tech perempuan juga ya Mbak ya, dan kreatif, fashion, art, dan terakhir kemarin kita melakukan tahun ke-6 ya ID Byte ya Mbak. Oke. Yes. Mbak Sinta boleh cerita nggak sih? Harusnya udah pada kenal, tapi yang belum kenal boleh cerita gimana Mbak? Mbak Sinta tuh gimana kegiatannya? Mungkin singkat tapi ya bubu.com mungkin orang udah lebih aware ya. Tapi kegiatan yang lain gimana Mbak so far? Oke, jadi memang dari awal I've been in the tech sector ya, di teknologi udah ini tahun ke-28. Almost 3 dekade. Oh my god ya. Iya udah mau tahun ke-28 ya, karena aku mulai bubu.com 96 ya. Yes. Wah, saya baru lulus ini kayaknya ya SMA tuh kayaknya. Iya, jadi itu juga 96 ya, memang aku jatuh cinta sama internet. Actually backgroundku arsitek, jadi I'm an architect by study ya. Terus waktu udah selesai arsitektur, it was like a 5 years thing. Di Amerika tuh ya Mbak di kuliah Amerika ya? pengen ambil bisnis, pengen ambil masternya di bisnis. Jadi karena waktu itu my dad bilang kalau mau ambil S2-nya di bisnis, ya dia bilang ya cari duit sendiri karena udah 5 tahun self funding ya. Kan ya. Jadi ya udah waktu itu jadi nggak sengaja akhirnya aku kerja di computer lab. Betul. Di waktu itu di Portland State University ya di Oregon. Dan mereka tuh kalau kita kerja di computer lab dibayarin uang sekolahnya 75%, terus juga kita digaji tiap bulan. So waktu itu akhirnya for some reason aku dapat jadi supervisor di computer lab. Nah disitulah pertama kali jatuh cinta berkenalan sama internet. Oke, sama internet. Internet dulu. Iya kan internet dulu ya 96 baru ada email, baru ada internet sama yang namanya website. Yang World Wide Web ya, www itu datang dari kata-kata World Wide Web. Iya, World Wide Web. Oke. Jadi 96 tuh ya, Mbak ya? 96. Ya, waktu aku sekolah sih 95. Nah, jadi aku karena aku jadi supervisor, aku banyak anak buah yang memang mengerti IT ya. Dari situlah aku belajar karena tiap hari ada di computer lab, belajar dari my team actually, dan sama belajar sendiri dari internet. Jadi waktu itu kenapa takjub dengan dunia internet itu, kita tuh bisa belajar sendiri melalui website yang ada waktu itu. Jadi aku belajar how to create a website. Manualnya itu bisa sendiri Mbak gitu. How to create a website tuh dari website. Itu tahun segitu, imagine 96. Itu kan sebenarnya kata-kata yang dipakai sekarang udah e-learning. Belum ada dulu kan. Manual booknya juga nggak ada gitu ya? Nggak ada, semuanya kita belajar di internet how to create your website, ada caranya. Kita belajar HTML, nama programmingnya ya. Nggak ada tuh yang sekarang AI yang gampang tuh belum ada. Jadi tuh sekarang ya guys, ini dimudahkan banget. Ini ternyata Mbak Sinta tuh melewati yang bener-bener nggak ada manual booknya. Iya, semuanya belajar sendiri. Tapi itu yang membuat kita jadi kayak semangat gitu, karena kayak oh my god, discovering something gitu ya Mbak ya. Imagine at that time itu kita melihat orang bisa membuka website dari segala dimanapun dia berada kan. No limit lah pokoknya. Oh my god, this is like incredible. Ini pasti menjadi media yang akan powerful. Akses dan impactful juga jadi pasti ya. Jadi impactful, powerful. Jadi itu mungkin udah percaya dari awal that's what going to be what internet is. Akhirnya aku memang jatuh cinta sama dunia teknologi. Digital, internet ya. Nah itu kembali dari setelah itu, jadi lahirnya bubu.com tuh dari situ ya Mbak? Iya betul, karena aku tiap hari aku kerja dulu waktu pulang ke Indonesia, aku kerja dulu 1,5 tahun. Tapi dan resign dari situ ya? Setiap pulang kantor ada di depan
komputer. bikin website. So I said, okay, I'm gonna quit my job. Terus akhirnya memberanikan diri bikin bubu.com 96. 96, wow. Yeah. Dan it's been like sekarang wah luar biasa. 28 years makanya ntar lagi. Nah itu sejarah singkatnya Mbak Sinta. Tapi sebenarnya banyak banget kan ini yang kalau aku lihat di perjalanannya Mbak Sinta ini banyak banget memang creating impact ya Mbak ya. Nah mungkin yang digelutin sekarang adalah memang mostly semua tech. Tapi masuk ke fashion, ke sektor fashion, art, mungkin relate sama arsiteknya juga ya Mbak. Nah, kalau komitmennya sendiri Mbak Sinta nih, kemarin saya juga sempat lihat-lihat juga kan tentang Mbak Sinta, banyak banget diundang untuk juga dan menjadi pembicara juga ya di tech, sektor fashion, art dan menghasilkan ID Byte. Nah, itu apa sih Mbak sebenarnya latar belakang si ID Byte ini? Mungkin ID Byte ini kan bisa kan segitu banyaknya conference kegiatan segala macam dari Mbak Sinta as a founder. Gimana tuh Mbak? Jadi ID Byte itu dimulai di 2011. Oke, 2011. But it started as a tech conference. Jadi karena waktu itu ya kita lagi banyak ngomongin all this tech company kan lagi rising banget ya Mbak 2011. Kita mau ngomongin Facebook, Amazon, Google dan lain-lain. Jadi mungkin bedanya ID Byte conference dengan conference lain waktu itu adalah we have the ability to invite speakers benar-benar dari headquarter. Jadi kalau kita undang Facebook, kita benar-benar undang headnya dari sana tuh dari Google, dari benar-benar dari Silicon Valley-nya, juga Google, Amazon. Nah itu yang kita lakukan waktu 2011 karena memang semuanya lagi ngomongin tentang teknologi, digital. So we invited waktu itu vice presidennya Facebook, terus ada direkturnya Google. Kita invite juga kalau nggak salah dari Amazon, dari BlackBerry. Wow, iya BlackBerry ya zaman kan waktu BBM ya. lagi hype banget. Ya, jadi betul. Itu sih mulainya dari situ. Tapi akhirnya kan kita lihat perkembangan juga ya. Akhirnya ID Byte itu di bawahnya kita ada Bubu Awards. Yang Bubu Awards sebenarnya udah mulai di 2001 as a web award. 2001. Jadi kalau Bubu Awards sudah yang keberapa belas lah. Nah, si Bubu Awards ini kita memberikan award waktu itu kepada website. Jadi website yang terbaik di Indonesia apa? Jadi localize ya jadi kategori beda-beda gitu kan. Nah, tapi akhirnya karena kita memang teknologi evolve, innovation, akhirnya kita akhirnya Bubu Awards menjadi kategori untuk startup, kategori untuk aplikasi, mobile application and all that. And akhirnya 2019 I decided like okay, let's not just talk about technology and digital. 2019 akhirnya ID Byte-nya itu kita buat untuk e-sports, which is gaming. E-gaming. Jadi kita mulai ID Byte ini kita create new theme every time we're doing one. Jadi akhirnya kita 2019 kita di e-sport, di gaming karena semua was like playing games already and all that. Kita undang speaker-speaker di dunia yang memang ada di dunia gaming ya. Jadi ada waktu itu ada Twitch, ada Blizzard, udahlah pokoknya nama-nama besar di dunia game. Terus kita bikin turnamennya juga. Wow. Jadi we competition created competition turnamen. Waktu itu gamenya PUBG Mobile. Yang membedakan kita juga dari turnamen lain. Dari 120 juta gamers di Indonesia, 46% are women. So we did women tournament. Women tournament. Jadi women tournament sama men juga. Wow, jadi selain karena gini kalau dari audience tetap men tuh pasti lah ya. Jadi aku tetap harus create the men tournament at the same time, but we want to give a chance to the women as well karena kalau di dunia e-sports itu ya women biasanya dibuat jadi lebih kayak aksesoris kali ya. Complementary lah ya Mbak ya. Ya jadi lebih kayak kontennya tuh mungkin lebih entertainment gitu. But taunya kan banyak sekali cewek main game. Betul. Dan mereka game itu kan kita nggak perlu fisik ya. Yang kita butuhkan adalah mental, fokus ya. Kita harus pinter, strategi dan lain-lain. Ya masa cewek sama cowok beda enggak dong, harusnya sama ya udah. Equal lah ya Mbak. So I created women tournament, men tournament, dan yang juga membedakan kita lagi adalah kita kasih prize poolnya sama persis for men and women. Karena biasanya cowok sama cewek tuh kalau ada turnamen pun beda prize pool, kayak prize poolnya kecil banget yang buat cewek. Jadi equal ya Mbak itu dari we give equal waktu itu kita kasih 750 juta prize poolnya.
Oh, dan itu Indonesia Indonesia massive. is 120 million gamers. Jadi ya kalau yang main e-sports itu kan competitive game ya. Jadi mungkin ya nggak sebesar itu, tapi imagine there's like 120 million gamers di Indonesia. Oke. Nah, sekarang yang terakhir kemarin 2023 apa Mbak yang bedain lagi IDBet yang 2023? Because setelah pandemik the past 2-3 years I've been helping a lot of fashion brand juga sama seniman, artis gitu. Jadi aku banyak mentorin juga kita di Bubu juga pegang beberapa brand fashion ya. Akhirnya we decided to do art and fashion gitu. Dan waktu itu kita banyak mengkolaborasikan antara artis seniman dengan fashion brand. Betul. Jadi dia desainer juga ya, desainer. Jadi waktu itu contohnya kita kolaborasi dengan ada brand dari Bandung yang kebetulan kita juga sering pegang dari sisi marketingnya, which is Machine 56. And I personally juga help to mentor the brand. Itu kita kawinin dengan brand dari Jepang, fashion brand called Fucking Rabbit atau FR2. Sorry ya. Tir gitu ya, langsung ada. Gak apa-apa Mbak, soalnya yang dengerin kan anak-anak fashion udah pasti dewasa semua. Jadi di situ kita create, karena kebetulan Machine 56 ini terkenal dengan helmetnya, yang sangat futuristic. Iya, aku lihat yang putih ya kalau nggak salah ya. Putih. Nah, FR2 kan dia memang rabbit ya. Jadi akhirnya kolaborasi bareng keluarlah helmet berbentuk rabbit yang sangat futuristic. Wow. Gitu. Itu salah satu yang memang dikawinkan ya Mbak dari sisi fashion dan art dan nah, tapi dari IDBet sendiri itu sebenarnya tapi setiap tahun tuh pasti creating impact udah pasti ya Mbak. Untuk kedepannya sebenarnya itu goalnya apa Mbak? Kita goalnya tuh segini, selama 28 tahun ini di industri ngeliat kita tuh selalu kayaknya jadi user doang nih di Indonesia gitu lah. Penonton, pembeli, users gitu. So one of our goal tuh gimana caranya kita bisa ada di peta dunia sebagai players. Yes. Itu setuju. Produsen, players mau itu ya, di teknologi, mau itu nanti kita di fashion, di art. So how can we create the collaboration to make sure Indonesia ada di map atau di peta dunia. Betul. Betul. Nah, kalau dengan tadi kan udah dengan eksekusinya apalagi tuh Mbak dari IDBet atau misalnya kan Mbak juga continue untuk scale up local brand. Kedepannya gimana tuh? Mbak Sinda, ini ada bocoran ada 2024 kayaknya. 2024 ada mungkin yang akan di-collab untuk going global atau gimana Mbak? Ada, cuma aku nggak bisa masih confidential ya. Tapi tipenya apa tuh Mbak, sama juga kayak dikolaborasiin? Kita pasti akan melihat local brand yang sudah siap kita kolaborasikan atau kita bawa ke global scene ya. Iya. Jadi karena Indonesia is super creative. Betul. Cuman aku lihat kelemahannya adalah di marketing ya. Brand-brand kita tuh kadang marketing untuk ke dunianya ya, bukan ke Indonesia. Aksesnya mungkin ya Mbak. Mungkin dari sisi akses. So one of the mungkin challengesnya adalah bagaimana kita bisa penetrasi ke market global yang dimana orang barang kita is very much quality wise, design wise. Aduh, innovation juga aku rasa udah cukup untuk bisa mendobrak pasar luar. Iya. Nah, yang plannya buat Mbak Sinta ini going global dengan produk lokal ini sebenarnya lebih bisa ke commercial produknya atau lebih ke kreatifnya Mbak nantinya? Bisa dua-duanya sih. Jadi yang kita lakukan di Bubu ini salah satunya kita punya ada satu divisi namanya LabX. Ya, so LabX tuh for collaboration kan ya. Jadi ya kita bantu it could be local brand dengan global brand or local dengan local pun bagaimana kita membuild portfolio agar akhirnya si brand ini siap untuk bisa diakses kita karena bawa beberapa brand-brand yang terutama ready to wear ya kita mungkin tahu Devastate itu udah ada di Dover Street kan Mbak. Nah tapi kan banyak juga yang mimpinya seperti Devastate gitu kan. Nah mungkin dengan banyaknya kesempatan seperti ini bisa dikawinin gitu ya Mbak. Oke. Nah untuk IDBet tahun depan udah akan terjadi nih Mbak atau gimana? Ya insya Allah mungkin kita mau ada kayak art, music, and fashion. Jadi mungkin kita tambah satu.
Nah, sekarang kita ngobrolin kan tadi udah sempat dibilang ya Mbak Sinta juga banyak jadi mentor gitu. Betul. Kan, dan jadi angel investor juga nih gitu kan. Jadi mesti ketemu nih sama Mbak Sinta di mentor. Nah, kalau tantangan terbesarnya untuk startup terutama ya mungkin yang Mbak sering ini kan fashion, terus kemudian brand-brand lokal lah sama seniman ya. Itu apa sih Mbak kalau tantangan terbesarnya lebih buat ngelihat yang sekarang? Pasti kan ini udah mau 3 dekade Mbak. Pasti kan ada pergeseran lah ya yang dimentor sama Mbak Sinta. Kadang tantangannya sih lebih ke mindset mereka ya. Sometimes they don't believe enough of themselves. Padahal mereka tuh keren banget menurut aku ya. Terus mesti ada yang kayak ada gitu ya, kayak ngedorong gitu kan, benar-benar dan meyakinkan. You're doing great gitu. Terus kadang mungkin juga ini yang aku lihat ya, kita ngomongin Gen Z nih. Ya Gen Z nah menarik nih ya, soalnya anak-anak Gen Z ini sekarang nggak cuma di politik ya, jadi pembicaraan karena Gen Z ini akan jadi the future of produser juga, produsen, kemudian kreator juga ya Mbak. Gimana tuh Mbak? Nah Gen Z ini kadang bedanya mungkin dari generasi sebelumnya. Betul, millennials ya, millennials and Gen X and all that. Gen X ya. Mungkin kadang mereka lebih gampang mau give up gitu. Dengerin anak-anak Gen Z gak boleh easy to give up, oke? Padahal emang gak ada shortcut kan ya. Betul, proses journey-nya harus dijalanin dan we have to learn from our mistakes. Jadi jangan takut to make mistakes karena mistakes itu part of the journey. Betul. Itu sih yang aku lihat. Jadi tapi anak-anak Gen Z ini super kreatif, inovatif, visioner juga. Betul. Terus mereka juga aku lihat lebih ready to go global. Yes. Tapi ya itu kadang suka kayak gampang mau give up-nya tuh sering banget aku dan lihat. Persistence-nya sama resilience-nya ya kali ya Mbak. Kurang ya mesti kayak I think they think that everything has a shortcut. Yes. Instant which is enggak gitu ya. Imagine all the years tahun 96 itu cuma ada internet doang ya, belum apa-apa. Exactly, sama email ya. Facebook aja belum ya tuh ya Mbak, 2000 kan. Kita benar-benar kalau networking kita benar-benar knocking at doors. Kita benar-benar kenalan dengan orang. Enggak ada tuh yang lewat LinkedIn. Enggak ada. Jadi the struggle is real gitu. Tapi karena itu mungkin kita jadi lebih appreciate, terus kita lebih resilience ya. Iya, betul. Dan anak apalagi moving on ke alpha generation, mereka coding tuh udah kayak AI udah kayak saya karena memang mereka terpapar dengan gaming kan sebenarnya gitu ya. Everything's gonna be like a game tuh ya, ada metaverse-nya, ada dunianya sendiri. Betul. Mereka punya universe-nya sendiri gitu kan. Oke, jadi itu tantangan juga ya Mbak buat nge-mentoring anak-anak Gen Z. Lumayan banyak nih Mbak. Lumayan. Jadi stok sabarnya masih banyak. Yes, makanya kadang maybe that's why I'm called like an angel investor. We have to become an angel. Gak boleh ada tanduknya ya, angelnya gitu kan. Aduh. Ya benar-benar. Jadi memang itu kan dari segi mentoring ya Mbak. Jadi kalau dari segi, nah sekarang ini banyak banget. Mungkin kita ngobrolin sedikit tentang retail fashion dan local brand ini. Ya 3 tahun 4 tahunnya semenjak pandemi ini tuh kayaknya heboh banget dengan investment gitu kan, private equity, angel investor, venture capital gitu, dan banyak juga yang aduh saya mau dong di invest apa segala macam. Tapi dari sisi Mbak nih kan sebenarnya Mbak juga banyak banget melihat dan memvaluasi terus kemudian melihat brand-brand lokal. Sebenarnya apa sih kalau dari sisi investor melihat kesiapannya sebuah brand lokal itu untuk boleh kayak Mbak Sinta boleh nggak ketemu gitu kan. Nah itu apa tuh Mbak? Karena banyak banget sekarang yang memang banyak juga yang ke TBF ya, Kak Bibi tolong dong cariin business matching gitu kan. Jadi matchmaking sama investor. Tapi kita bilang ya kesiapan brandnya udah ada business plan lah, laporan keuangan segala macam itu kan panjang prosesnya. Kalau dari sisi investor gimana Mbak? Kita kalau dari sisi investor, especially nggak tahu ya, nggak semua investor have the same pandangan ya. Cuman kalau dari aku sendiri, aku akhirnya invest di orangnya, di founder, person, ya. Jadi personnya tuh benar-benar harus he or she emang benar-benar entrepreneur nggak? Kita udah karena
I've been like an entrepreneur for the longest time. Jadi kayak bisa langsung spot, okay, this guy is not going to last long. This girl langsung langsung tahu gitu lah. Karena at the end of the day kita kalau invest itu kita invest ke orang itu gitu. Betul. Produk itu bisa berubah anytime. Setuju. Innovation apa itu kan berubah ya. Betul. Apalagi kalau kita ngomongin teknologi itu perubahannya tuh cepat banget. Jadi saya kita hari ini invest di produk ini, taunya bulan depan dia udah harus berubah. Betul. So at the end of the day kita harus lihat ini anak cut out nggak untuk jadi seorang entrepreneur yang gigih, yang benar-benar will fight for the what he believe or she believes in gitu. Jadi itu penting banget. Kalau enggak dia bisa cabut gitu. Oh iya. Iya, karena, let go aja gitu. Iya, let go aja gitu. Karena taunya produk yang nggak dibuat works, nggak jalan seperti yang dia inginkan gitu. Jadi for me it's always investing on the person sih. Nah tuh teman-teman fashionpreneur, kebayangkan. Jadi nggak gampang juga untuk memikat hati para investor. Kalau kalian sendiri sebagai brand founder, terutama founder ya Mbak, brand founder, terus kemudian bagaimana pasti dilihat ada nggak sih Mbak kayak pas ketemu nih foundernya, itu dalam berapa menit Mbak udah bisa tahu gitu? Atau udah kayak apa mereka mesti submit something gitu ya, maksudnya mungkin kayak pitch deck, udah pastikan pitch deck gitu kan, terus kemudian pastikan ngelihat brandnya, tapi gesture ataupun kayak aku dulu Mbak waktu handle majalah-majalah Perancis gitu kan, waktu aku di media, terutama Perancis ya Mbak ya kan, prinsipal Perancis itu terutama aku kan handle Marie Claire L'Officiel. Nah, Marie Claire itu prinsipalnya nih, aduh mudah-mudahan nggak denger ya kan. Itu dalam waktu dia cuma salaman 5 detik bisa tahu you're not the person. Gitu, karena eye contact, gesture apalagi prinsipal Perancis Mbak. Oh my god, itu benar-benar just 5 second itu udah kayak langsung you're not the one. Gitu aku loh. Mungkin nggak 5 second. 5 detik tuh kayak I give the benefit of the doubt by having one meal lah. One meal lunch gitu ya Mbak. Betul, ngobrol. Terus habis dari situ biasanya ya aku tanya historinya. Even the background of dia being brought up-nya gimana tuh juga penting. Oke. Jadi itu biar tahu sebenarnya ketangguhannya gitu kan menghadapi banyak challenges dan opportunity sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman nggak segampang itu ya mencari, dan sebenarnya itu lebih kayak business partner juga ya Mbak gitu. Dan ini juga ada beberapa yang sekarang agak mungkin skeptis ya dengan investor, karena mungkin beberapa tahun ini kan growing banget ya Mbak dengan si pendanaan segala macam. Malah ada juga yang punya bad trauma juga gitu, ada kayak bad experience juga. Nah sebenarnya kalau dari sisi investor itu tadi kan melihat brand berarti ke foundernya Mbak. Tapi sebenarnya ada juga nggak sih Mbak kayak insight gitu supaya mereka mencari investor itu seperti apa sebenarnya Mbak? Ya itu kayak cari jodoh ya sebenarnya. Jadi kayak feeling-feelingan gitu Mbak. Iya, you have to kayak kalau misalnya venture capital sebetulnya kita nggak kayak terlalu pakai perasaan. Tapi kalau emotional bonding gitu ya. Angel investor tuh biasanya dia bukan hanya about financial, tapi kita akhirnya mentorin kan. Yes. Mentoring. Karena nggak semuanya juga tentang capital uang ya Mbak. Iya, bisa mungkin kita mentorin, terus kita juga mungkin harus bukain network kita bantuin untuk networking and all that. Jadi itu akhirnya kita harus bisa kerjasama lebih dekat gitu. Berarti growth-nya bareng gitu ya Mbak. Iya, karena kan kita dari kecil ya, dari nol biasanya. Sometimes not even dari nol ya, mungkin usually kalau in my case mungkin ada 1-2 yang dari nol, tapi most of the time kalau aku personally I would like to see the company have to monetize already ya, udah make money. Minimal berapa tahun Mbak? Nggak ada sih, itu kan tergantung. Ada company yang cuma dalam 6 bulan juga dia udah profitable and all that, tapi dia mungkin nggak tahu next stepnya mau gimana gitu kan. Jadi ya it depends, nggak bisa dibilang. Jadi memang case by case kali ya Mbak. Seru banget ya soalnya ini banyak banget yang banyak juga Mbak. Visi-visi juga ke TBF gitu kan, karena kita juga kan handle banyak brand. Jadi mereka minta kalaupun kita dapetin salah satu memudahkan pekerjaan mereka juga ya, jadi kita kurasi dulu baru nanti kita kasih suggestion as agregator lah sebenarnya gitu kan. Gitu. Jadi memang teman-teman untuk mencari investor atau pendanaan tuh juga cocok-cocokan juga ya Mbak ya, tergantung juga dari foundernya gitu kan. Dan terkait juga sebenarnya kalau Mbak Sinta lihat sendiri sebenarnya kan kalau
kalau di ranah fashion and art ini local issue-nya apa sih Mbak? Local issue-nya yaitu how do you go to the next level sih aku lihat. Banyak brand scale yang up terus scale gitu maksudnya. itu kan nggak gampang ya. Betul. Scale up itu jadi ya like having you as a consultant probably one of the solution. Iya, jadi kayak kita butuh betul. Bisa bantu bangun ekosistem tuh really needed. Any industry ekosistem memang harus dibangun. Especially aku lihat fashion ini besar banget ya di Indonesia ya. Betul. And it's part of a creative dan connecting the dots-nya tuh aduh Mbak pusing nanti. pasti. Jadi menurut aku sih how to scale up itu banyak sekali yang kesulitan ya. Karena mungkin nggak tahu caranya connect to the other ecosystem. Iya. Berarti akses juga ya Mbak ya. Yes. Gitu mungkin mereka udah punya marketnya, tapi untuk scale up tuh banyak juga ya. Kita setiap pagi klien yang kita temuin ya, ada juga yang udah di zona nyaman gitu kan. Iya, kadang dia udah deh kayak udah sini udahlah gitu. Sayang, kan? Iya gitu. Jadi memang ini di semua bidang kali ya Mbak berarti ya. Soalnya kan tantangannya kan banyak nih. Kita mesti berkompetisi global, terus belum lagi banyak ada significant misalnya ya marketplace banyak banget ya, apalagi di fashion semua, apalagi kalau udah tanggal kembar ya semuanya banding harga gitu. Padahal itu juga bukan strategi yang baik gitu kan. Jadi memang dari balik lagi sih mungkin dari brand founder ya berarti ya Mbak ya. Iya, jadi menurut aku nih kalau kayak di local brand yang sekarang tuh juga mereka kalau yang banyak ke aku adalah yaitu how do we like go global next-nya. Atau bagaimana sih bisa kita kerjasama dengan global brand gitu. Karena mungkin dari padahal sebetulnya kita tuh harus pede-pede aja ya. Ini udah ada yang namanya Instagram, ada yang namanya LinkedIn, go contact them. Coba aja dikontak gitu. Ya mungkin aku ngertiin butuh waktu pasti ya Mbak, tapi nggak semua orang juga gitu. Kalau dikontak mereka akan dijawab ya. Makanya kan mereka butuh mungkin entity atau apa akses yang mungkin the other brand trust gitu kan. Betul. It's all about trust ya kalau di bisnis kan. Betul. Setuju banget sih Mbak. Oke. Nah, terus kemarin aduh seru banget ya nih kan. Nah, kan ini juga di fashion terutama ya Mbak. Kita ngomongin semenjak pandemi ya, mulai dari pandemi lah tentang sustainable business gitu. Nah, kalau dari Mbak Sinta sendiri gimana caranya supaya mungkin ada masukan supaya mereka juga nggak cuman punya produk yang bagus secara ya menggunakan organik terus kemudian ethical worker, tapi apalagi sih Mbak yang menurut Mbak Sinta perlu disiapin tuh going sustainable business? Ya, sustainable nih juga banyak banget sih isunya betul. Ada fast fashion. Betul. Karena memang kalau kita udah namanya fast fashion tuh akhirnya banyak sekali limbah-limbah fashion yang kan sekarang apalagi aku lihat one of the our generation yang muda-muda ini mereka juga lebih ngerti sebetulnya, lebih aware ya, lebih aware ya, karena mereka akhirnya into thrifting is not a problem for them. Betul. Terus banyak banget nih aku lihat gitu ya Mbak ya. Terus desainer yang dia ngambil dari barang bekas upcycling jadi tuh menurut aku dan akhirnya keren-keren juga kok gitu. So I think in the long run pasti ini akan menjadi problem yang kita memang harus sangat aware dan solve bersama kali ya Mbak. Solve bersama. And then it's not just coming from fashion industry. Ada industri lain yang terkait kan di sini. Jadi ya harus bisa kerjasama sih menurut aku gitu. Terus kebetulan juga I'm part of this startup called Carbon Share yang dimana jadi kita bantu gimana orang kalau mereka mau making sure that carbon footprint is being counted. Wow, gitu. Keren banget. Jadi itu bisa udah mulai di-relate ke retail fashion. Any brand bisa gitu misalnya. Kita pengen tahu kalau misalnya kita bikin jejak karbonnya gitu ya Mbak. Skincare atau bikin brand ini jejak karbonnya tuh apa aja tuh bisa dihitungin. Terus how do we like bisa untuk supaya si carbon footprintnya tuh terbayar gitu. Maksudnya ya palingnya at least ada kontribusi untuk mengurangi gitu ya Mbak. Oke, di lokal udah lumayan tuh Mbak. Udah
kayak perusahaan-perusahaan besar ya, karena perusahaan besar ya. Kalau yang di perusahaan-perusahaan besar, apalagi multinasional, mereka udah menjadi keharusan. Mungkin ya udah jadi kayak SOP mungkin ya. Betul. Nah mudah-mudahan di local retailer terutama ya Mbak, mungkin hal ini juga bisa menjadi salah satu consideration untuk menambah value sebenarnya gitu kan, dengan produk-produk yang memang jadi orang lebih aware tentang carbon footprint ya gitu kan. Betul. Wah keren banget Mbak. Aduh, jadi soalnya kan kita juga banyak klien juga ke TBF ini, kita juga kayak apa ya, sustainable business salah satu core kita juga Mbak. Jadi paling nggak mereka aware dulu nih, mindsetnya udah nggak cuman ngomongin harga murah gitu kan. Ketika harga murah itu kan banyak komponen yang dikorbankan pasti gitu kan. Bisa juga pekerja di bawah UMR atau di bawah umur segala macam. Jadi ini tuh serangkaian memang konsep sustainable ini harus menjadi mindset yang dipahami bersama sebenarnya gitu ya Mbak. Nah terakhir nih Mbak, ini juga aku lihat nih, ini pokoknya kalau Mbak Sinta ngeliat Instagramnya banyak banget tuh ya, menarik banget tentang Super Girls in Tech. Ini yang dibangun 2 tahun yang lalu ya Mbak, dan memang khusus empowering women gitu. Nah itu gimana ceritanya tuh Mbak? Kalau Super Girls in Tech tuh kita mulai waktu zaman pandemi. Ya, how can we jadi gini, kalau cewek tuh kadang suka males masuk ke dunia teknologi. Kenapa tuh ya Mbak? Mereka agak skeptis gitu. Udah soalnya bukannya mereka nggak able ya, tapi it's more like juga kadang stereotype. Mereka kayaknya teknologi itu susah, it's a man's world and all that. So how do we like empower untuk mereka get excited sih sama teknologi. Jadi Super Girls in Tech itu untuk anak-anak cewek on their last year of university. Waktu mereka nih udah mau selesai kuliah, terus mereka mikir mau ngapain nih, mau jadi entrepreneur atau mau kerja, tapi kita pengen memperkenalkan mereka ke dunia teknologi. Jadi kita bikin semacam inkubator. Kita pilih ada 100 cewek dari seluruh Indonesia. Kayak open call gitu Mbak? Of course kita kurasi akhirnya ya. Ada 100 kita pilih. Terus itu juga dari different universities ya. Indonesia aja Mbak saat Indonesia, itu? Cuma Indonesia aja. Terus nanti mereka kita buatin jadi grup-grup gitu. Terus ada beda-beda topik juga. Bisa ada di financial, education, health. Lupa sih, apalagi ada 4 lah ya. Nah terus dari situ mereka bikin grup. And they create something yang aplikasi, atau website. Kita of course kita bantu dari sisi kita siapin tim yang untuk kalau misalnya dia mau bikin website, mau bikin apa, kita kerjasama dengan sekolahan yang memang di IT. Supporting gitu. Sistemnya lah ya Mbak sebenarnya ya. Gitu, jadi at the end of the day mereka create different aplikasi, different projects ya, yang based on the 4 topics yang kita kasih itu sih. Nah, terus nanti di situ mereka kan jadi lebih terbuka dengan yang namanya teknologi. Gitu. Kalau mereka akhirnya pengen nerusin company yang mereka bukan company, more like project ya awalnya. Project yang mereka buat bareng ini. Kalau enggak, mereka at least sudah diperkenalkan dengan yang namanya teknologi. Udah melek teknologi lah. Jadi mereka kalau misalnya mau kerja atau akhirnya mau bikin company lagi, mereka bisa incorporate teknologi. Jadi kemarin sempat berapa Mbak yang direkrut? Jadi itu 100 cewek. 100 cewek ya. Oke. Dan memang mereka berarti udah masuk kuliah dan mau kerja ya berarti ya. Iya, betul. Oke. Nah, so far tuh gimana impact-nya Mbak? Impactnya sih kalau akhirnya kita belajar karena tuh cewek-cewek itu kan nggak sempat ketemuan nih karena waktu itu lagi pandemi kan, juga, terus semuanya online. The reason we wanted online tuh kita memang pengen semua dari segala daerah itu bisa ikutan. Betul. Tapi juga ada disadvantage-nya karena kalau mereka pas udah selesai akhirnya karena mereka belum tentu kenal one each other, attachment-nya kurang. Iya, jadi kita lagi formulating a different way to do it. Aduh sukses ya Mbak, keren banget. Aku langsung mau bilang anakku supaya kamu kayak mesti ini deh, coba cek ya kan. Oke Mbak, aduh seru banget. Ini nggak berasa ya kita ngobrol sama Mbak Sinta dengan semua inovasi-inovasinya ya Mbak. Tapi kalau buat di fashion sendiri Mbak, yang fashion dan tech itu menurut Mbak Sinta gimana? Kalau menurut aku agak masih kurang ya Mbak ya.
Fashion, Fashion sekarang and tech, nih kalau kita ngomongin fashion and tech is definitely we talk about those AI fashion. Betul, ya the kan? future of retail. Yes. Nah ini yang fashion ya. harus benar-benar bisa embrace gimana. Kadang kita juga takut bakal banyak nih ide-ide yang tercuri ya betul, kan? Betul. Karena emang ininya gimana Mbak? IP-nya tuh kalau kayak gitu gimana? Itu ribet banget, makanya kita juga mikirin gimana ya nih kalau misalnya karena semudah itu kan. Semudah mereka aksesnya AI kan. juga ya. But that's a challenge yang kita juga harus cari opportunity-nya di mana gitu. Karena pasti semua challenges tuh ada opportunity. Pasti aku believe sih itu. Tapi memang harus dicoba ya, dan the next future of retail ya. Iya, kita pasti mau kita going have to embrace it ya. Betul, kita harus betul. memang include that. Iya, jadi memang perlahan sih kayak beberapa nih klien-klien kita juga udah mulai kita kasih lihat juga kan. Kemarin waktu di ID Fest kita Mbak ada satu section sendiri tentang the future of retail. Jadi sekarang pun milih bahan Mbak. Milih bahan tuh ada partner kita di Frontier Cool ya. Dia milih bahan itu udah nggak pegang swatchesnya, tapi mereka udah punya tekstur dan segala macam, di scan barcode, dimasukin ke mockupnya, udah kelihatan tuh langsung ya. Itu kan jadi WC juga nggak ada gitu kan, dan semua bisa akses gitu. Itu salah satu. Dan ada kita dari Metanusa juga kan, Metanusa dia juga jelasin tentang gimana membuat ekosistem metaverse di dalam fashionnya sendiri gitu kan. Jadi mau nggak mau memang kita akan tech ini sih nggak akan lepas dari dunia yang sekarang kita ada gitu kan Mbak. Jadi memang mungkin teman-teman fashionpreneur kalau memang punya waktu untuk juga lihat seminar atau course apa segala macam ya, we're going forward that's kind of ecosystem juga gitu kan Mbak gitu. Thank you banget Mbak Sinta. Aduh seneng banget udah hadir loh di TBF Consult. Thank you banget ya Mbak. Dan mudah-mudahan hari ini juga bisa teman-teman fashionpreneur juga bisa banyak dapat masukan, insight. Mungkin ada dari Mbak Sinta untuk teman-teman fashionpreneur yang mau memang terkait dengan tech ataupun retail gimana Mbak? Atau dengan investor atau segala macam? Kalau ada insight dari Mbak Sinta buat closingnya? Apa ya insight-nya sih? Ini untuk entrepreneur aja. Kayak kita tuh harus banyak belajar dari just doing it. So my motto is always learning by doing. Karena kalau kelamaan kita bisa belajar dari textbook atau apa, tapi kan akhirnya kita belajarnya kalau memang kita ngejalanin melewati prosesnya sebenarnya. Jadi just do it. Just do it. Yes teman-teman, ini salah satu insight luar biasa loh dari yang berpengalaman di 28 tahun ya Mbak. 28 tahun di dunia tech, fashion dan art. Jadi teman-teman semua, kita akan kembali lagi nanti di TBF Podcast the next episode-nya, dan semoga teman-teman semua juga banyak mendapatkan inspirasi hari ini. Salam fashion. Bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify, and don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.